Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan media pembelajaran online SDN 1 Kalianget ya. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Suyono ya, Sarjana Pendidikan. Pada kali ini pada tema 7 ya, subtema 1 pembelajaran 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Bersama Bapak Suyono, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, mari kita awali setiap kegiatan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui ya keragaman suku, bangsa, dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku, bangsa, dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Ya, lagunya Satu Nusa Satu Bangsa ya. Kalian bisa membuka di halaman 35 ya, buku tema ya. Tema 7 ya, anak-anakku, bisa kalian buka. Nah, siapa yang sudah hafal lagu ini, Satu Nusa Satu Bangsa? Nah, untuk itu mari kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Satu Nusa satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, kira-kira seperti itu ya lagunya ya anak-anakku. Nah, baiklah anak-anak pintar, apakah kalian menyadari bahwa notasi pada lagu tersebut berbeda-beda? Ada nada yang rendah, sedang, dan tinggi. Pada notasi angka, tinggi rendah nada digambarkan sebagai berikut. Nada yang ditulis dengan angka saja itu menandakan nada sedang ya, anak-anak pintar. Semakin ke kanan, nada itu semakin tinggi. Tandanya dengan ditandai tanda titik di not angka tersebut, di angka-angka tersebut. Perhatikan ada titiknya ya di atas angka-angkanya. Semakin ke kiri itu semakin rendah anak-anakku, dengan ditandai tanda titik di bawah not angka-angka tersebut. Nah, anak-anak pintar, mari kita lanjut dengan not balok ya. Nah, sedangkan pada not balok tinggi rendah nada digambarkan sebagai berikut. Perhatikan ya di halaman 37. Semakin ke atas letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Sedangkan semakin ke bawah letak not itu maka semakin rendah bunyi nada tersebut. Nah, anak-anak pintar, sekarang mari kita perhatikan lagi lagu Satu Nusa Satu Bangsa tersebut yang tadi itu. Nah, di pojok kiri atas itu ada tanda ya, ada tanda tempo sama dengan lambat, menunjukkan bahwa lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini itu menunjukkan cepat atau lambatnya lagu tersebut dinyanyikan ya. Jadi tempo itu menunjukkan cepat atau lambatnya lagu ini dinyanyikan. Nah, secara umum lagu dinyanyikan dalam 3 tempo anak-anak pintar, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Nah, perhatikan di sini ada tempo allegro, itu cepat ya. Ketukan yang
ada itu lebih dari 60 ketukan per menitnya. Kemudian ada tempo sedang atau moderato ya. Itu ketukannya 60 ketukan per menit. Sedangkan yang tempo lambat atau largo itu ketukannya kurang dari 60 ketukan per menit. Nah, baiklah anak-anak pintar. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas ya. Nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan nada dan tempo yang tepat. Kemudian kamu video ya. Kamu video nyanyian kamu kirim ke WA pribadi Pak Guru ya. Selambat-lambatnya 1 hari ya. Selamat mengerjakannya. Baiklah anak-anak pintar, kita telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu itu kita semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Selain keragaman suku, bangsa dan bahasa, di Indonesia juga memiliki keragaman agama. Nah, apa agama kalian? Kemudian apa agama teman-teman di sekolah kalian? Apakah berbeda atau sama anak-anakku? Nah, kalian jawab di kolom komentar ya, di tugas kalian ya, di buku tugas kalian ya. Baiklah anak-anak pintar, kita lanjut ke halaman 38. Marilah kita baca bacaan yang ada di halaman 38 dengan judul Keragaman Agama di Indonesia. Paragraf pertama ya. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Ke-6 agama atau kepercayaan itu yaitu 1. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Paragraf kedua, pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Nah, anak-anak pintar, informasi yang diperoleh dari bacaan tadi adalah keragaman agama di Indonesia sudah terjadi sejak zaman dahulu. Agama-agama tersebut dibawa oleh para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. 1. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Kedua, agama Islam dibawa oleh bangsa Gujarat. 3. Agama Katolik dan Kristen dibawa oleh bangsa Eropa. Yang keempat, agama Konghucu dibawa oleh bangsa Cina. Dari bacaan itu ada 4 informasi yang sudah kita dapatkan. Baiklah anak pintar, kita lanjutkan. Setiap agama memiliki tempat ibadah, kitab suci, serta hari besar keagamaan yang berbeda-beda. Ya, informasi itu kita dapatkan dari bacaan yang sudah Pak Guru bacakan tadi ya. Nah, baiklah anak-anak pintar, agama Islam ya, tempat ibadahnya masjid ya. Kitab sucinya Al-Quran. Kemudian hari besar keagamaan di agama Islam itu diantaranya adalah 1. Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha. Yang ketiga, Tahun Baru Hijriah. Yang keempat, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalian sudah tahu kalau hari-hari besar agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Nah, selanjutnya adalah agama Katolik. Tempat ibadahnya adalah gereja, anak-anakku. Kitab sucinya Alkitab, disebut Alkitab atau kitab Injil ya. Kemudian hari besar agamanya ada hari Natal. Tak jauh berbeda agama Kristen ya. Tempat ibadahnya juga gereja. Kemudian kitab sucinya adalah Alkitab.
hari besar keagamaan, satu hari Natal, yang kedua hari Paskah. Baiklah anak-anakku, selanjutnya agama Hindu. Apa tempat ibadahnya? Pura ya. Kitab sucinya Weda. Kemudian hari-hari besar keagamaan di agama Hindu adalah satu hari raya Nyepi, dua hari raya Galungan, tiga hari raya Kuningan. Nah, perhatikan keterangan dari Pak Guru. Sekarang agama Buddha ya. Agama Buddha itu tempat ibadahnya wihara. Kemudian nama kitab sucinya Tripitaka. Hari-hari besar keagamaan Buddha yaitu nomor satu hari raya Waisak, yang kedua hari raya Katina ya. Baiklah anak pintar, sekarang agama Konghucu ya. Tempat ibadahnya namanya kelenteng ya. Kitab suci Wujing dan Sishu. Hari besar keagamaan tahun baru Imlek Cap Gome King Dikong. Nah, itulah anak-anakku agama-agama yang sudah Pak Guru sebutkan tadi dengan tempat ibadahnya dan hari-hari besar keagamaannya. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas kembali. Jawablah soal-soal berikut di bawah ini dengan tepat. Agama apa saja yang ada di sekitar kalian? Nomor 2, tuliskan tempat ibadah dari agama-agama tersebut. Tuliskan pula kitab suci dari agama-agama tersebut. Yang keempat, apa saja nama hari besar keagamaan yang biasa mereka rayakan? Jadi tugas ini kalian kerjakan di buku tugasnya. Dari keterangan Pak Guru tadi, tentu kalian sudah bisa menjawab tugas-tugas ini. Nah, tidak terasa anak-anakku, pelajaran hari ini telah selesai. Saatnya Pak Guru undur diri. Demikianlah materi pelajaran kita. Hidup rukun berdampingan dengan semua orang yang ada di sekitar kita akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi kita. Hindarilah perselisihan karena itu akan merusak hubungan baik dengan mereka. Akhir kata dari Pak Yon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.